minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, bagaimana kabarnya pada malam ini? Bapak-bapak semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita bacakan dulu redaksi Arabiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharain. Faslun. Husnul a'mali nata'ij husnil ahwali. Wa husnul ahwali min tahaqquq fi maqamatil inzali. Nah, singkat padat pasalnya. Husnul a'mali, sebaik-baik amal, sebagus-bagus amal perbuatan kita adalah nata'iju husnil ahwali, yaitu amal yang dihasilkan dari husnil ahwali, sebaik-baik ahwal. Apa itu ahwal? Arti ahwal adalah keadaan atau perbuatan. Ahwal maksudnya ahwal apa ini? Ahwal kondisi batin atau keadaan batin. Jadi sebaik-baik amal itu adalah amal yang dihasilkan dari sebaik-baik keadaan batin. Ini pelan-pelan dulu dicerna. Keadaan batin yang bagaimana? Tentu keadaan batin yang zuhud, yang kemarin itu, yang sungguh-sungguh. Keadaan batin yang tenang, keadaan batin yang ikhlas, yang tulus. Nah, ini yang dinamai ahwal, keadaan batin. Maka sebaik-baik amal perbuatan adalah amal yang dihasilkan dari keadaan yang tulus, keadaan yang zuhud, keadaan yang tenang. Nah, ini namanya amal yang paling baik, yang bagus. Jadi dilakukannya itu dalam keadaan tenang, dilaksanakan dalam keadaan tulus. Ini sebaik-baik amal perbuatan. Lanjut, wa husnul ahwali, dan sebaik-baik ahwal atau keadaan batin, ya, min tahaqquqi fi maqamatil inzali, adalah dari min tahaqquqi, yang tahaqquq itu orang-orang yang kebenaran, tahqiq, fi maqamatil inzali, yang sampai pada makom-makom inzali, yang kalau asal kata nazal akan turun, maksudnya ini yang didapatnya, yang diraihnya. Maksudnya sebaik-baik keadaan batin itu adalah dari orang-orang yang benar, orang-orang yang sampai pada makom dekat dengan Allah. Jadi dipadukan sebaik-baik amal itu adalah amal yang dihasilkan dari sebaik-baik ahwal atau sebaik-baik batin yang tenang, yang tulus. Lalu lanjutannya, dan sebaik-baik batin yang tenang atau ahwal itu dihasilkan dari makom yang diraihnya, dekatnya dia di sisi Allah. Tuh, kalau istilah makom ini dalam dunia tasawuf ada tingkatan-tingkatan makom hamba Allah yang berspiritual. Ada makom awam, ada makom suluk atau salik, ada makom muhibbin, pecinta, ada makom ma'rifatullah. Nah, dalam bahasa lainnya yang bait kedua ini, semakin tinggi makomnya seseorang dengan Allah, maka semakin tenang batinnya, semakin baik ahwalnya. Maka orang yang sebaik-baik, yang bisa menghasilkan amalan yang bagus itu adalah yang tenang batinnya. Nah, siapa yang tenang batinnya ini? Yang makomnya dekat dengan Allah. Tuh. Ada gambaran dari sisi
makna dulu nih bapak-bapak yang dimuliakan Allah? Insya Allah ada ya. Nah, oke, supaya lebih jelas kita lihat penjelasannya. Ada penjelasan tuh di lembaran yang diberikan tuh bapak-bapak, monggo kita lihat sama-sama. Amal terbaik adalah amal yang terbebas dari faktor-faktor yang membuat amal tidak diterima, seperti riya dan mengharap keuntungan duniawi. Ini namanya amal atau faktor-faktor yang membuat amal tidak diterima. Salah satunya riya dan juga mengharap keuntungan duniawi dari amal itu bagian dari faktor-faktor yang membuat amal kita tidak diterima. Amal yang lebih baik lagi adalah amal yang dikerjakan dengan hati yang senantiasa hadir di hadapan Allah dan tidak peduli dengan bisikan-bisikan syaitan. Mau kata orang A, B sampai Z, mau kata orang pamer, mau kata orang riya, bagi dia benar-benar ibadah senantiasa tulus hadir di hadapan Allah. Ini amal yang lebih baik. Ahwal atau keadaan batin terbaik adalah ahwal yang tergambar dalam bentuk sikap zuhud terhadap dunia dan ikhlas kepada Allah. Ini batin yang terbaik itu ternyata bentuknya itu ada dalam sikap zuhud, bentuknya ada dalam sikap ikhlas. Ini keadaan batin yang baik itu bermuara pada zuhud dan ikhlas kita. Misalnya dengan meniatkan amal untuk ubudiyah, ibadah kepadanya semata. Ubudiyah itu ibadah, itunya ini Allah, maksudnya Allah semata, bukan untuk mencari pahala. Bayangkan tuh, sampai kita niat mencari pahala itu masih belum dikatakan baik. Misalnya kita pengen sholat berjamaah di masjid supaya pahalanya 27 derajat, benar adanya secara fikih, kita dilipat gandakan, kita dimuliakan, diberi pahala, namun bukan itu tujuan utama kita. Pahala itu bonus saja. Tujuan utama kita memenuhi panggilan Allah untuk ibadah sholat di masjid. Lanjut dikit lagi. Ahwal ini dapat dari kemapanan makom-makom yang diturunkan ke dalam hati yang bentuknya berupa ma'rifat ilahiyah. Apa ma'rifat ilahiyah? Ma'rifat itu mengenal atau mengetahui ilahiyah, yaitu Allah Tuhan, yang menyebabkan seseorang mengabaikan segala keinginannya, baik itu keinginan masuk surga maupun keinginan selamat dari neraka. Jadi bayangkan di pandangan tasawuf itu, sebelum lanjut, di pandangan tasawuf itu keinginan kita mau masuk surga, lalu kita beribadah ingin masuk surga, itu belum juga dikatakan amal yang baik, karena masih mengharapkan makhluk. Surga itu juga makhluk ciptaan Allah. Keinginan kita selamat dari neraka juga, itu juga makhluk. Tidak juga diperkenankan kita takut kepada neraka itu, tapi takut kepada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita itu ilahiyahnya itu hanya kepada Allah kita beribadah, itu bukan karena walaupun karena surga sekalipun tidak diperkenankan. Ini pandangan-pandangan tasawuf. Jika seorang murid berhasil meraih itu, meraih apa maksudnya ini? Meraih maqam ma'rifatullah, ia akan merasa melihat Tuhannya dengan hatinya. Dengan begitu dalam amalnya ia tidak berharap selain Allah. Buahnya amalnya akan terbebas dari segala faktor yang membuat amal tidak diterima, seperti tadi riya dan lain-lain. Hikmah ini merupakan dalil dan penegas hikmah sebelumnya, karena sifat-sifat terpuji biasanya tidak tumbuh kecuali dari banyaknya zikir. Ibnu Athaillah menyampaikan demikian.
Barakallah. Nanti ada pasal berikutnya juga tentang zikir di pasal 49. Tapi di pasal 48 ini satu pasal kita kaji, kita pahami pelan-pelan, kita diskusikan. Di sini dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, sebaik-baik amal atau ibadah kita itu adalah di saat kita tenang, batin kita itu ikhlas, tenang, tulus. Nah, hati yang tenang itu hati yang selalu karena Allah amal maupun ibadahnya. Yang kedua, dapat kita ambil kesimpulan juga bahwa makin baik makom seseorang, makin tenang batinnya. Makin jelek makom seseorang, makin resah, gelisah. Maka menjadi evaluasi kita, kalau kita selalu gelisah, selalu resah, khawatir dan lain-lain, maka menunjukkan makom kita juga kurang baik di hadapan Allah. Tapi kalau batin kita tenang, bawaannya khusyuk, bawaannya tulus, itu menunjukkan makom kita baik di sisi Allah. Maka hikmah 2 poin ini menjadi cambukan buat kita semua, khususnya buat kami yang menyampaikan bahwa penting bagi kita untuk memperbaiki amal kita, juga penting bagi kita memperbaiki keadaan kita, hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya? Tentu dengan terus mengasah sampai kita ke makom ma'rifatullah. Ada jalur-jalurnya, bisa jalur dengan jalur suluk, bisa jalurnya dengan thariqah, bisa jalurnya dengan berkumpul mengkaji dengan mursyid-mursyid, bisa juga dengan riyadhah, olah batin terus, diolah terus dengan mengingat Allah. Insya Allah kita akan dibimbing dan kita akan merasakan kehadirat Allah dalam sanubari kita. Ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah, satu pasal sebagai pengantar diskusi kita. Mari kita diskusikan, kita buka sesi tanya jawab. Barakallahu li wa lakum ajmain. Mari bapak-bapak sekalian, jika ada yang mau bertanya monggo, ataupun yang mau menambahkan juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli. Adakah amalan buat supaya kita ikhlas dalam bersedekah? Iya. Dan kadang-kadang manusia juga suka ada betul. Nah, ini masuk pertanyaannya ini untuk kita semua, ini bagus. Bagaimana agar kita bisa ikhlas? Tadi ditanya, adakah amal agar kita ikhlas? Ada enggak tips-tipsnya, bahasa lainnya? Baik. Pertama, langsung kita jawab nih. Ikhlas itu ulama-ulama tasawuf menyebut la harfin wala sautin. Dia itu tak ada bunyinya, tak juga diuraikan dengan huruf-huruf kata kalimat. Oh, saya ikhlas ini, saya tulus ini, nggak ada bahasa itu. Maka ikhlas itu murni dalam batin kita, dalam hati kita, bagian dari amal hati kita, amal batiniah kita. Maka tips yang pertama, ikhlas itu agar kita tulus dalam beribadah, kagak boleh disuarakan, kagak boleh dimunculkan, kagak boleh dipamerkan. Makanya dalam surah Al-Ikhlas itu bunyinya surah Al-Ikhlas, tapi isinya nggak ada satupun kata ikhlas. Yang ada Allah jua semua. Qul huwallahu ahad, kan Allah semua itu, Allah yang esa.
Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak punya anak dan tidak juga diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara baginya, tidak ada sekutu satupun baginya. Ini surah Al-Ikhlas namanya, tapi kata ikhlas pun nggak ada di dalamnya. Artinya ikhlas itu tidak ada dimunculkan dalam bentuk kata maupun kalimat, yang ada dia dalam batin kita, hubungan baik kita dengan Allah. Maka penting poin pertama ini, luruskan niat, karena disitulah nilai-nilai keikhlasan itu. Di mana letaknya niat? Mahalluha fil qalbi, tempatnya ada dalam hati. Maka amal pertama atau tips yang pertama agar kita ikhlas, luruskan niat lillahi ta'ala dalam semua amal kita. Mau sedekah, luruskan niat karena Allah. Makanya ada kata terakhirnya itu lillahi ta'ala. Setiap lafaz sholat niatnya kan ada ujungnya lillahi ta'ala. Mau puasa ujungnya lillahi ta'ala, mau zakat ujungnya lillahi ta'ala. Itu menunjukkan supaya kita tulus karena Allah, bukan karena yang lain. Nah, ini poin pertama. Yang kedua, agar kita ikhlas itu berusahalah seperti beol. Kita beol kan, nggak pernah lirik kembali. Kita udah buang beol kita di kloset, nggak pernah cium-cium lagi, nggak pernah lirik-lirik lagi, nggak pernah nengok-nengok lagi. Nah, ikhlas itu seperti itu. Udah berbuat, udah sedekah, udah beramal, kagak boleh dibicara-bicarakan lagi, nggak boleh ditengok-tengok lagi, nggak boleh dicerita-ceritakan lagi, nggak boleh dicium-cium lagi. Nah, ini tips yang kedua. Ikhlas itu diibaratkan seperti beol, udah kita buang, kagak harap kembali, gak pernah tengok-tengok lagi. Udah kita sedekah, nggak pernah kita harap kembali, nggak pernah kita tengok-tengok lagi. Ini tips yang kedua. Ikhlas itu supaya bagus, tulus kita itu, maka setelah berbuat jangan tengok-tengok kembali, jangan bicara-bicara lagi, jangan istilahnya itu mengharapkan kembali. Udah cukup Allah yang menjadi yang balas buat kita, yang memberi nilai pahala ataupun ridho kepada kita. Nah, ini tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga, ulama menyebutkan ikhlas itu hasil dari buah syukur dan sabar. Jadi ikhlas itu nggak ujub-ujub ikhlas, tapi diterpa dulu dengan syukur. Dia terbiasa dari syukur, terbiasa dari sabar. Nah, buah dari syukur dan sabar ini ikhlas orangnya. Kita setiap ada nikmat Allah kita bersyukur, setiap ujian Allah kita bersabar. Nah, buah dari syukur dan sabar itu adalah ikhlas. Maka tips yang ketiga ini, selalulah bersyukur akan nikmat Allah dan juga selalulah bersabar jika ditimpa ujian dan musibah. Ini akan melahirkan ikhlas. Karena ikhlas itu bukan ujub-ujub datang, tapi hasil terpaan dari rasa syukur dan sabar. Orang yang ikhlas pasti dia bersyukur, pasti dia bersabar, dan juga pasti dia tawakal. Hebat ini makom ikhlas ini. Ini tips yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, tipsnya itu nggak ada lagi yang lain melainkan kita bersandar memohon kekuatan kepada Allah dalam bentuk doa-doa kita. Kita doa agar kita ikhlas. Makanya ada doa, ya Allah, Allahumma ja'alna min ibadika sholihin wa min ibadikal mukhlisin wa min ibadikal muttaqin. Kan ada doa itu. Ya Allah, jadikan hamba-Mu ini hamba yang soleh, hamba yang ikhlas, hamba yang bertakwa kepadamu ya Allah. Tuh, maka penting juga kita memohon, karena kita ini hamba yang dhaif, hamba yang lemah. Tentu kita kekuatan kita juga doa itu adalah sebagai tips yang terakhir, yang keempat. Banyak tips tapi kita simpulkan 4 itu saja. Pertama tadi, luruskan niat.
Yang kedua, kalau sudah berbuat jangan tengok-tengok kembali, jangan harap kembali, jangan dilirik-lirik apalagi dicerita-ceritakan kembali, jangan. Yang ketiga, kita berusaha jalanin syukur dan sabar. Dan yang keempat, kita selalu memohon doa agar kita diberi kekuatan ikhlas dalam setiap amal kita. Barakallah. Itu dari kami, mudah-mudahan bisa ditangkap. Monggo bapak-bapak yang lain atau yang mau menambahkan juga boleh. Monggo. Banyak Ustaz nih masalah amal juga Ustaz. Amal terbaik adalah amal yang berbebas dari faktor-faktor yang membuat sebuah amal yang tidak diterima, seperti riya dan mengharapkan keuntungan dunia. Amal yang lebih baik lagi adalah amal yang dikerjakan dengan hati yang senantiasa hadir di hadapan Allah dan tidak peduli dengan bisikan-bisikan setan. Maksudnya bisikan setan itu bagaimana tuh? Iya, masya Allah. Ini pertanyaan bagus ini. Bisikan syaitan itu bagaimana? Al-Quran menjawab bisikan syaitan itu bisa datang dari minal jinnati wan nas, dari manusia dan juga dari jin. Siapa syaitan itu kita kenali dulu. Al-Quran juga menjawab syaitan itu adalah innama ya'murukum bisu wal fahsya, adalah orang yang mengajak pada perbuatan keji dan mungkar, itu namanya syaitan. Bisa datang dari manusia, bisa datang dari jin. Kalau ada teman kita ngajakin, ngebisikin pada perbuatan keji, pada mabuk-mabukan misalnya, pada perzinahan misalnya, dugem misalnya, narkoba dan lain-lain misalnya, itu namanya syaitan dari golongan manusia. Siapapun, istri kita nyuruh kita korupsi misalnya, berarti syaitan. Ia mengajak pada perbuatan keji dan mungkar, itu adalah syaitan. Karena syaitan ini adalah sifat, bukan zat. Sama kayak iblis, bukan zat tapi sifat. Yang ada zat manusia atau enggak zat jin. Dulu yang iblis itu berbentuk zat iblis yang ingkar, yang sombong, yang ogah-ogahan atau enggan, itu namanya iblis. Tapi kalau kita sekarang juga ada yang sombong, ada yang ogah-ogahan, ingkar, itu juga bagian dari sifat iblis. Kita juga bisa berbentuk iblis. Maka siapa syaitan tadi udah terjawab, yaitu yang mengajak perbuatan keji dan mungkar, itu syaitan. Nah, kalau ada orang yang bisikin kita suruh berbuat jahat, berbuat zalim, itulah syaitan. Nah, makanya kita diarahkan itu jangan pedulikan bisikan-bisikan syaitan. Maksudnya jangan pedulikan orang-orang yang mengajakmu ke perbuatan zalim, ke perbuatan jahat. Jangan pedulikan omongan-omongan orang yang membuatmu sakit hati, yang membuatmu digunjing, digibahin, difitnah. Itu juga bagian dari syaitan. Kita nggak usah pedulikan. Mau orang katanya kita pamer, mau orang kata kita ini ria, mau orang katakan kita ini sombong, mau orang katakan kita ini so alim, nggak usah pedulikan. Kita benar-benar ibadah kita itu lillahi ta'ala, kita karena Allah semata. Mau apa saja omongan orang nggak peduli. Artinya kita pedulinya luruskan niat untuk ibadah kepada Allah, bukan karena makhluk. Makanya ada kata-kata nggak usah pedulikan dengan bisikan-bisikan syaitan. Ini bisa datang dari manusia dan ini juga bisa datang dari jin. Barakallah minal jinnati wan nas. Itu pada ya, barakallah. Monggo, ada lagi? Ada gambaran, insyaallah bisa difahami ya bapak-bapak sekalian.
Udah, monggo silakan. Ya sholat harusnya tertib. Ada yang jarang-jarang, ada yang nggak mau depan saf pertama, maunya paling belakang. Boleh, itu namanya syaitan. Apalagi nyuruhnya nggak usah sholat berjemaah, nggak usah buru-buru ke masjid, masih sebatang dulu, 2 batang dulu, habisin rokoknya dulu. Itu syaitan juga tuh. Pokoknya yang ngajak kita perbuatan lalai, perbuatan zalim, maksiat, bejat, nah itu syaitan. Nah, bagaimana kalau diri kita yang ngajak diri kita sendiri? Melalui nafsu kita berbuat jahat, nggak ada yang ngajak kita tapi diri kita sendiri. Berarti diri kita syaitan. Maka banyak syaitan dalam diri kita ini. Ngajak ke perbuatan ini, perbuatan itu, ngajak ke selingkuh, macam-macam, ngajak ke main perempuan, ngajak minum khamar. Nah, itu berarti diri kita ini syaitan. Makanya harus berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, termasuk dari godaan diri kita sendiri. Itu. Barakallah. Oke, monggo. Ada lagi? Kalau siap, monggo Al-Mukarram. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada contoh yang membuat sebuah amal tidak terima. Contohnya dia dan ada lagi harap keuntungan dunia. Apakah menurut keuntungan itu sebuah amal yang tidak diterima? Baik, barakallah. Ya, ini poin yang keduanya ini bagusnya ditanyakan, ini kaitan dengan mengharapkan keuntungan dunia. Inilah yang dikatakan kalau dalam dunia tasawuf itu syirik. Bayangkan sampai segitunya itu. Syirik itu bukan sekedar murtad, kita keluar dari Islam atau menyembah selain Allah. Ternyata juga dalam ibadah kita mikirkan yang lain selain Allah, itu dikatakan syirik. Kita beribadah mengharapkan selain Allah atau keuntungan dunia tadi juga dikatakan syirik. Maka di pasal berapa itu Allah tidak terima amalan yang disertai di dalamnya menduakannya atau syirik. Itu ada pasalnya, itu di jilid 2. Nah, terlepas dari sini, inilah pentingnya kita luruskan niat. Memang di mana-mana kita ini hidup di dunia, segala sesuatu itu pasti ada duniawinya. Bayangkan kita isi pengajian juga ada duniawinya. Kita isi Maulid Nabi ada duniawinya, dikasihnya besek, dikasihnya ini itu, kan itu duniawi semua tuh. Nah, apakah kita mengharapkan besek itu bagian dari syirik tadi? Iya, kalau kita itu awal niatnya. Makanya penting start niatnya itu, luruskan niat karena Allah. Maka adapun dapatnya besek, dapatnya amplop, dapatnya yang lain-lain itu bonus saja. Maka bukan itu dulu yang di startingnya, tetapi yang starting awalnya adalah ya Allah, hamba ini mau berangkat pergi pengajian, mau berangkat isi Maulid Nabi, mau berangkat ke sini ke situ. Ya Allah, hamba hanya berharap kepadamu ya Allah. Itu dulu luruskan niat. Walaupun nanti pas pelaksanaannya ada yang ngasih, ada yang besek. Apalagi di Pamulang itu bapak-bapak jamaah, ibu-ibu itu kalau isi pengajian, wah itu besek nggak cukup 1 motor naruhnya itu. Kalau ada maulid, ada acara Isra Mi'raj, ada nuzulul Quran. Tetapi jangan sampai kita terkecoh niat kita tuh ke sana. Tapi berusaha semaksimal mungkin tanamkan niat dulu ini yang lurus. Makanya yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul itu
kenapa beliau selalu beristighfar selalu dalam tiap hari itu 70 kali? Wallahi, katanya, demi Allah, ini astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum sab'a marrat. Demi Allah aku beristighfar mohon ampun kepada Allah itu dalam sehari 70 kali. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kau beristighfar padahal engkau ma'asum dari dosa? Aku bisa saja menjaga ucapanku, perbuatanku, pandanganku, tetapi aku tak bisa menjaga niatku atau hatiku yang lalai dari Allah. Termasuk niat itu selalu dikecohkan, selalu, karena di situ ruh dari amal ikhlas tadi itu ada dalam niat. Maka bagaimana menyikapi ini dalam kehidupan duniawi ini? Kita tidak bisa mentabukan atau menolak kehidupan duniawi ini karena kita memang di dunia hidupnya, tetapi dalam amal kita niatkan dulu karena Allah. Adapun dapat ganjarannya itu bagian dari bonus saja, bisa dapat di dunia, bisa dapat di akhirat. Kalau bahasa akhiratnya itu pahala, kalau bahasa agamanya itu juga pahala. Pahala yang berbentuk jasmani, pahala yang berbentuk rohani. Pahala yang berbentuk jasmani tadi itu sembako, besek, buah, amplop dan lain-lain. Tapi pahala rohani itu adalah ketenangan jiwa, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, kesehatan, keafiatan, itu juga pahala dari Allah yang berbentuk rohaniah. Maka kata kuncinya dari pertanyaan guru kita tadi, Ustaz Maulana, kembalinya adalah luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita tergantung pada niat. Maka niatinlah dulu, bukan untuk mengharapkan duniawi, tetapi karena Allah. Teriring dengan berjalannya waktu, kita diberi terhadap pahala jasmaninya, itu bonus saja, bagian dari hidup duniawi kita ini. Kita tidak juga menolak dan menyalahkan hal-hal seperti itu, karena memang itulah duniawinya. Memang tipis bedanya antara zuhud, kan zuhud itu tidak butuh dunia bahasa lainnya, atau meninggalkan dunia. Sedikit bedanya orang zuhud dengan orang yang tamak itu. Sedikit bedanya zuhud dengan tamak. Ada yang tamak semua itu karena harta, ada satu lagi zuhud nggak akan harta. Sedikit bedanya. Itu ada di niat bedanya. Insyaallah ini bisa ditangkap, bisa difahami. Mudah-mudahan menjadi cambukan buat kita dan evaluasi buat kita bahwa segala perbuatan itu kita luruskan nawaitu kita ilallah, kepada Allah semata. Taib barakallah. Tuh Ustaz Maulana. Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Cukup? Taib barakallah. Kalau sudah nangkap, nggak perlu diperluas perlebar. Insyaallah apa yang kita tangkap, yang kita paham, kita berusaha untuk amalkan. Yang penting tadi luruskan niat. Hadanallahu wa iyyakum. Mari kita akhiri dengan doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.